Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Canika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelas PSTB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir judul 3 Praktikum Sistem Basis Data tentang konseptual data model dan juga physical data model. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu CDM dan juga apa itu PDM. Jadi, CDM merupakan perancangan basis data yang berdasarkan pengumpulan data dan analisis. Pembuatan CDM adalah suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data, dan ini disebut dengan pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database. Nah, terdapat beberapa macam objek pada CDM. Yang pertama itu ada entity, terus itu ada relationship, kemudian ada inheritance, dan juga association. Kemudian saya akan membahas mengenai PDM. PDM merupakan perancangan database melalui gambaran basis data secara detail dalam bentuk fisik. Tipe data bersifat lebih khusus dan juga spesifik. Perancangan PDM merupakan representasi fisik atau sebenarnya dari database. Seperti halnya pada CDM, pada PDM juga memiliki objek. Yang pertama itu ada table, ada view, dan juga ada reference. Selanjutnya, di sini saya sudah membuat CDM dari jurnal yang berjudul Perancangan Program Penjualan Perhiasan Emas pada Toko Emas dan Permata Reni Medan. Oke, berikut adalah jurnal yang saya pilih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai CDM yang telah saya buat. Di sini itu ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan, terus juga ada barang, ada transaksi, dan juga ada detail transaksi. Di mana setiap entitas ini memiliki atribut. Yang pertama itu ada untuk entitas pelanggan, itu atributnya ada nama pelanggan, ID pelanggan yang menjadi primary key, kemudian juga ada telepon pelanggan, ada alamat pelanggan. Nah, di sini juga telah tersedia tipe data beserta panjang dari tipe datanya itu. Kemudian di sini ada lambang M, yang mana M berarti mandatory, artinya data tersebut perlu diisi. Kemudian di sini ada entitas barang, untuk atributnya itu ada nama barang, karat, harga per gram, jenis barang, stok barang, dan kode barang sebagai primary key. Di sini juga ada tipe data beserta panjang dari tipe data tersebut, dan juga ada lambang mandatory. Untuk nama barang, karat, jenis barang, dan juga kode barang. Selanjutnya, pada entitas transaksi, terdapat atribut ID pembeli, tanggal pembelian, total item, total pembayaran, dan juga nomor struk. Di mana primary key dari entitas ini adalah nomor struk. Di sini juga ada mandatory untuk ID pembeli dan juga nomor struk. Untuk entitas yang terakhir itu adalah detail transaksi, di mana atributnya adalah nomor struk yang wajib diisi karena mandatory. Kemudian ada subtotal, ada berat, ada quantity, ada kode barang pembelian, dan ada kode konfirmasi transaksi. Itu merupakan primary key dari entitas detail transaksi. Kemudian juga ada lambang mandatory untuk atribut nomor struk, kode barang pembelian, dan juga kode konfirmasi transaksi. Nah, setiap entitas ini tentunya akan dihubungkan oleh relasi, yang mana untuk pelanggan dan barang itu dihubungkan dengan relasi membeli, yang mana untuk kardinalitasnya adalah many to many. Jadi, banyak pelanggan dapat membeli banyak barang dalam satu transaksi, dan juga
sebuah barang itu dapat dibeli oleh banyak pelanggan dalam berbagai transaksi. Kemudian untuk, pelanggan dan juga transaksi itu dihubungkan dengan relasi melakukan, di mana kardinalitasnya adalah one to many. Seorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, dan setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian ada transaksi dan juga barang itu dihubungkan dengan relasi memiliki, di mana kardinalitasnya adalah many to many. Jadi, setiap transaksi dapat memiliki banyak barang dan juga setiap barang dapat dibeli dalam banyak transaksi. Kemudian yang terakhir adalah relasi antara entitas transaksi dan juga detail transaksi, di mana dihubungkan dengan relasi mempunyai dan kardinalitasnya adalah one to many, di mana satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi dan juga setiap detail transaksi hanya dimiliki oleh satu transaksi. Kemudian di sini langsung saja kita generate ke PDM atau Physical Data Model dengan cara memencet Tools di sini, kemudian pilih aja Generate Physical Data Model. Atau kalau misalkan kita mau cepat, itu kita bisa CTRL Shift plus P. Di sini kita ini aja. Di sini langsung kita okekan saja. Berikut adalah hasil generate dari CDM ke PDM. Di mana di sini bisa kita rapikan aja. Dan di sini kan ada PK, yang mana PK tadi adalah primary key. Jadi adalah atribut atau kombinasi atribut yang memiliki dua karakteristik utama. Pertama, nilai-nilai harus unik. Dan kedua, tidak boleh ada nilai yang kosong atau nol. Primary key digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada setiap baris dalam sebuah tabel. Dalam hal ini, unik menunjukkan bahwa tidak ada dua baris yang dapat memiliki primary key yang sama. Kemudian, di sini juga ada FK atau foreign key. Jadi, foreign key itu adalah atribut dalam sebuah tabel basis data yang digunakan untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel lainnya. Nah, foreign key ini adalah referensi dari primary key dari tabel lain dan menciptakan hubungan antar tabel. Dengan kata lain, foreign key menghubungkan data dalam tabel saat satu data atau lebih atribut dalam tabel tersebut merujuk ke primary key dalam tabel lain. Nah, sudah jadi seperti ini, kita akan buat database-nya. Di sini kita bisa klik database, kemudian generate database. Toko emas dan permata. Nah, di sini langsung aja kita oke. Kemudian edit. Nah, di sini akan muncul seperti ini di Notepad. Di sini DBMS-nya itu MySQL 5.0. Kemudian tabelnya tadi ada tabel barang, tabel detail transaksi, tabel pelanggan, terus juga ada tabel transaksi. Di sini di tabel barang itu ada yang tadi atribut-atributnya. Primary key-nya itu adalah kode barang. Kemudian tabel detail transaksi, itu primary key-nya adalah kode konfirmasi transaksi. Kemudian ada tabel pelanggan, itu primary key-nya ID pelanggan. Kemudian tabel transaksi itu primary key-nya nomor struk.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir judul 3 CDM dan PDM pada praktikum Sistem Basis Data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.